debate itu tuh menarik untuk kita menggali apa sih yang mereka pikirin tentang suatu topik gitu ya. The good leader is leader who can attract a good talent. Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang bisa menarik talenta-talenta terbaik untuk bekerja bersama mereka. Politik adalah proses untuk mencari sebanyak-banyaknya common ground. Kompetisi itu sementara, yang abadi itu adalah tujuan bersama. Cara memenangkan kompetisinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan Sultan di channel YouTube Indla.com. Kali ini kita kedatangan mentornya mentor, CEO Pijar Foundation, Bang Vero Veriska. Halo. Assalamualaikum Bang Vero. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren loh kantornya. Alhamdulillah. Ini buat teman-teman kan nggak kelihatan nih ya. Gue deskripsiin dulu nih. Ini berada di sebuah daerah yang sangat mahal. Terus di sana ada gedung tinggi, di sana ada gedung tinggi. Ini dong, kan? Kantor Pijar kayaknya. Waduh. Ini keren Vero, banget kantornya. Lagi di Indonesia ya? Wih, alhamdulillah lagi Biasanya di nih Bang Vero nih bukan di daerah mana tapi di luar negeri mana. Nanti tanggal 25 baru pergi lagi ke Bangkok. Ke Bangkok. Dan sedang sibuk apa nih yang paling terdekat ini nih? Terdekat yang jelas Pijar Foundation, kita ada beberapa inisiatif nih terkait satu, kita ada funding juga untuk proyek sanitasi sama Bill and Melinda Gates Foundation, sama Tahir Foundation juga. Kita bertiga menginisiasi smart toilet. Jadi untuk daerah-daerah yang sanitasinya masih belum bagus, belum bersih, kita pilot itu beberapa 50 lah kita di seluruh Indonesia. Pijarnya itu sendiri apa kira-kira Bang? Kalau Pijar kita fokusnya kan 3 ya. Yang pertama tuh pendidikan. Jadi kita banyak bantuin universitas, terus bantuin Kadin, bantuin juga di ASN tuh di Kementerian Pan-RB dan LAN. Terus kemudian yang fokus keduanya kita kan adalah inovasi dan kewirausahaan. Jadi kita banyak bikin mentorship, terus pendanaan dan seterusnya. Sama yang ketiga itu kebijakan publik. Jadi kita banyak mengadvokasi kebijakan publik di pusat dan di daerah. Jadi harusnya gimana sih kebijakan publik yang nggak tumpang tindih, gimana sih harusnya kita kolaborasi gitu-gitulah. Based on public policy-nya nyambung juga nih sama pertanyaan-pertanyaan yang mau gue tanya juga sebetulnya Bang Vero. Tapi kita mau bahas pemilu sebetulnya Bang. Jadi sesi sebelum Bang Vero ini kita sudah mengundang caleg-caleg muda termasuk tim ses dari ketiga calon kandidat calon presiden dan calon wakil presiden. Dan kita tahu pemilu di 2024 nanti itu kan penentunya bisa jadi adalah swing voters atau pemilih pemula, pemilih muda yang banyak digaungkan, Gen Z, milenial dan lain sebagainya. Nah sebetulnya cara menjangkau pemilih muda ini itu gimana caranya supaya tetap bisa menyehatkan demokrasi kita Bang? Pertanyaan itu bisa jadi skripsi tuh. Tapi gini, mungkin gue tarik dulu ya. Dalam hidup ini tuh keputusan besar itu, kalau gue ngelihat kebanyakan tuh keputusan tuh dari hati ya, emotional decision, rather than reasoning decision. Bukan rasional berarti. Keputusan rasional ada porsinya, tapi kebanyakan keputusan kita tuh kan ditentukan dari suasana hati, ya kan, kebatinan. Misalnya gini lah. Sultan mau makan apa hari ini, ya kan? Kan nggak, kita akan melakukan cost and benefit analysis nasi padang versus mie ayam, kan nggak gitu kan? Gue lagi pingin mie ayam deh, ya kan? Gue lagi pingin nasi padang deh, gitu aja gitu. Nah, emosional lagi pinginnya apa? Jadi hati itu bermain sekali. Nah, kalau kita bicara hati, asik. Jadi berarti kan kita bicara kegelisahan anak muda apa. Nah, kalau tadi pertanyaan Sultan adalah gimana sih menjangkau anak-anak muda ini? Ya, kita harus tahu sebelum kita mau jualan barang, target audiens kita itu gelisahnya apa sih? Anak muda tuh gelisahnya apa sih? Nah, kalau gue lihat data ya, Sultan ya. Yang pertama adalah kan tentang isu ekonomi, pasti itu isu abadi lah. Dari mulai cara gimana sih gue bisa dapat kerjaan, hidup layak ya kan, biar gue nggak terjebak pinjol, biar gue punya gaji yang cukup, biar gue bisa beli iPhone Pro Max gitu-gitu kan. Jadi ekonomi itu isu yang abadi sih. Jadi kalau capres itu bisa mengadres masalah ekonomi dalam bahasa yang sederhana ya, bukan ekonomi makro apa segala macam, bukan, tapi bahasa sederhana kayak gitu. Dapat kerja, terus kemudian nyicil rumah, KPR,
nyicil motor, ya kan, upgrade dari motor ini ke motor itu, dari Android kemana, gitu-gitu. Jadi hal-hal yang jadi kegelisahan tuh. Satu adalah ekonomi. Yang kedua adalah ya namanya orang tuh selalu takut sama masa depan ya. Masa depan tuh kan nggak pasti ya. Dalam arti adalah semua ini kan, ada perang ini, perang itu dan segala macam. Kaitannya sama global politik lah, apalah. Geopolitik dan segala macam. Jadi yang pertama adalah gimana para capres atau para calon pemimpin ini bisa menjadi assurance bahwa hey, you know what, the future is gonna be okay. And we are in here together gitu loh. Jadi memberikan ketenangan sebenarnya. Jadi isu ekonomi dan memberikan ketenangan bahwa masa depan akan oke, baik-baik saja bersama kami gitu. Tapi kan dua hal itu kayaknya kalau kita lihat di masa-masa pemilu ini Bang ya. Semua orang kan belanja masalah dan mengobrol solusi dengan kadang-kadang juga dengan hati juga kan. Namanya kampanye kan gitu, bahkan bahasanya begitu. Jadi program-program ekonomi juga sudah disampaikan ketiga-tiganya. Kemudian mungkin gaungan kampanyenya juga berniat untuk menenangkan, tapi kok rasa-rasanya belum cukup untuk kemudian bisa menjangkau pemilih. Kalau kita lihat di banyak survei, masih banyak juga pemilih ngambang dan belum memutuskan. Kan ngambang dengan swing dengan belum memutuskan kan mungkin bisa diperlakukan sebagai audiens yang berbeda ya. Kalau yang belum memutuskan bisa saja mereka tidak vote ya kan. Artinya adalah gue ikut nggak ya kontestasi ini ya kan. Tapi kalau yang swing itu kan bisa saja dia oke, gue mau ikut nih, tapi gue nggak tahu yang ini apa yang ini gitu kan. Jadi sebetulnya semua ketiga paslon ini sudah mengkomunikasikan dan mengkampanyekan message mereka dengan baik di udara dan juga di darat. Tapi karena ya namanya inilah Sultan, coba kamu beli handphone, satunya iPhone, satunya Androidnya Samsung, Z Flip, satunya lagi apa, bingung juga kan. Nah berarti kalau Sultan bingung milih handphone, Sultan adalah swing voter untuk handphone. Oke, itu kondisinya kalau swing voter. Yes, sama. Jadi sebetulnya paslonnya udah mengkomunikasikan nih, Samsungnya udah mengkomunikasikan, Apple-nya udah mengkomunikasikan, Microsoft dan ini udah mengkomunikasikan. Cuma konsumennya masih galau nih milihnya yang mana, ya kan? Tapi kan akhirnya kita lihat lagi, yang namanya konsumen handphone itu kan ada target segmennya. Konsumen yang premium pinginnya apa? Oh, gue pingin handphone yang 40 megapiksel. Gue pingin handphone yang storage-nya gede, fiturnya. Tapi ketika kita bicara tentang abang-abang yang ojol, udahlah nggak usah yang 40 megapiksel, yang penting nggak ngehang. Yang penting bisa ditelepon, yang penting bisa nerima message, ya kan? Artinya apa? Paslon ini juga harus membahasakan tadi isu ekonomi. Kalau isu ekonomi ngomongnya sama yang elit, the top 1%, beda nih ngomongnya. Isu ekonomi ngomong sama yang teman-teman yang sedang baru lulus dan fresh jobber, beda juga bahasanya. Akhirnya tadi yang terjadi kayak Sultan bilang, mengobral. Sebenarnya nggak mengobral, tapi mereka mencoba berbicara dengan segmen-segmen yang berbeda. Karena media kita ditarik semuanya, dimuat semuanya, akhirnya ini kok janjinya dari A sampai Z. Sebenarnya nggak, kalau saya ngelihatnya adalah janjinya ini segini, tapi yang ini untuk segmen yang ini, janji ini untuk segmen yang ini, janji ini untuk segmen yang ini. Jadi basic dari komunikasinya itu sih. Nah itu kan kalau orang paham bahwa oh ternyata ini alamatnya untuk target audiens yang ini. Sementara demokrasi kita kan kompleks gitu Bang. Semua kalimat akan teralamatkan kepada semua kalangan. Tapi oke lah. Tapi kan tadi pilihannya ketika produk base tadi antara dua produk yang bagus gitu ya. Itu ya oke, orang sebingung-bingungnya ngambil manapun akan untung. Nah, apakah supply demokrasi kita sudah sebagus itu untuk kemudian kita bisa pilih antara ketiga yang sudah keliling-keliling dan menjanjikan banyak hal? Good question ya. Menurut gue gini, orang sampai jadi capres cawapres kan mereka sudah melalui tahap-tahap. Yes, setuju. Dan yang kedua, orang sampai jadi capres cawapres berarti kan mereka peduli sama Indonesia. Repot loh jadi presiden, lu pikir enak, repot bos jadi presiden. Udah lu nggak punya waktu untuk family seperti orang kebanyakan, lu terbang terus ketemu orang dan segala macam, belum lagi semua orang pasti menunggu-nunggu apa yang lo lakuin dan apa yang lo lakuin bisa aja salah terus gitu kan. It's not pleasant to be president.
But these three pair of candidates memilih untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Artinya kan mereka ada satu kecintaan. Apa nih yang sama dari mereka semua? Ya Indonesia, itu satu dulu tuh. Ya kan? Berarti supply-nya udah bagus belum? At least kita dapat orang-orang yang maju untuk memajukan negara ini. Nggak ada orang mau jadi presiden, gue pingin Indonesia rungkat aja deh. Nggak ada kayak gitu. Semua pingin Indonesianya jadi unggul, Indonesia jadi maju, Indonesia jadi sejahtera. Semua pingin itu. Nah, supply-nya gimana? Namanya kita mendefinisikan kualitas kan macam-macam ya. Ada orang yang menganggap ya supply yang bagus itu ya kalau berasal dari kampus top. Bener. Supply yang bagus itu kalau berasal dari partai yang besar. Bisa. Kalau ada juga orang mikir udah nggak penting semua itu, yang penting adalah orang bisa kerja. Valid juga. Artinya adalah itu tidak untuk kita perdebatkan. Tetapi yang penting kenapa mereka ada di dalam kontestasi ini ya ada kepedulian yang sama. Gitu sih. Tapi kalau kita bicara tentang kondisi dan situasi hari ini, urgensi untuk kemudian kita punya pemimpin dengan skala prioritas dari persoalan yang kita hadapi ini hari ini, kira-kira bukan siapanya deh, tapi bagaimananya Bang. Jadi misalkan kita punya ada potensi masalah di bonus demografi. Kalau kemudian tidak dibarengi dengan ya lapangan kerja tadi, genjot-genjot, giat-giat ekonomi yang bagus gitu, ini kan kemudian bisa jadi disaster demografi. Nah itu gimana Bang? Nah ini ada subtle message-nya juga kenapa gue hari ini pakai baju Prancis nomor 10. Pas banget ya sama pertanyaan lo ya. Bukan 1-0 ya, tapi 10 ya. Biasa suka gitu deh. Jadi ini bajunya kan Zidane gitu ya. Jadi gini, kalau buat teman-teman yang nonton milenial pasti hidup di zaman era sepak bola tahun 2000-an ya. Ada Zidane, Pirlo, kemudian ada orang-orang itulah. Mereka kan pemimpin di timnya masing-masing. Seorang Zidane itu nggak akan bisa jadi juara dunia kalau tidak penyerangnya Trezeguet, Thierry Henry dan segala macam. Poinnya apa? Poinnya adalah pemimpin itu bukan cuma dilihat dari skillnya dia, tetapi bagaimana dia mampu menarik orang-orang pintar, hebat untuk bekerja di sekelilingnya dia. Karena pemimpin tidak akan pernah lengkap. Pemimpin harus mencari orang-orang yang bisa melengkapi. Itu kuncinya. Artinya adalah nanti ketika Sultan bilang tadi, harusnya kita memilih pemimpinnya kayak gimana sih? Kalau gua, the good leader is leader who can attract a good talent. Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang bisa menarik talenta-talenta terbaik untuk bekerja bersama mereka. Bisa jadi itu dari kubunya dia, bisa jadi dari kubu yang berseberangan. Karena menurut gua pemimpin yang baik itu juga bisa membangun jembatan, bukan menggali jurang kan. Gitu. Jadi ya kita lihat aja siapa yang akan membangun jembatan. Menurut gua itu adalah pemimpin yang bisa mempersatukan Indonesia, dan Indonesia ini kan majemuk Sultan, ya kan. Sukunya banyak, bahasanya banyak, pulaunya banyak. Artinya apa? Semua harus terfasilitasi. Tapi kan problemnya kita menemukan kerap kali talenta-talenta terbaik itu dicampur adukan dengan berbagai budaya-budaya politik yang entah dari mana asalnya sudah turun-temurun, bagi-bagi jabatan, kue dan lain-lain sebagainya. Preferensinya tentu bukan sekedar kualitas, tapi privilege tertentu lah. Itu gimana Bang? Ya kalau gue ngelihatnya gini sih, politik kan nggak bisa dilepaskan dari proses bagaimana bangsa ini dijalankan gitu ya. Tapi gue percaya tuh kita harus bijak dalam arti adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Artinya adalah proses-proses substantif harus murni substantif. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Let's say if we want to build jalan tol. Oke. Jangan dilihat apakah jalan tol ini itu siapa yang bikin gitu kan, legasinya siapa, kita nggak usah ngeliat itu, tapi do we really need this jalan tol? Kalau jalan tol dibuka, efek ripple effect ekonominya apa untuk sekitarnya, net benefitnya seberapa. Jadi hal-hal yang substantif seperti itu harus kita pikirkan dan jangan dicampur aduin. Another example, transisi energi deh. Ya kan, kita ngomongin yang konkret-konkret, transisi energi gitu. Transisi energi ini kan alirannya banyak. Ada yang bilang gas adalah transition energi, ada yang bilang ini, ada yang bilang nuklir, ada yang bilang apa. Nah, ketika kita memilih bagaimana posisi transisi energi di Indonesia, ya kita harus melihat apa yang terbaik untuk Indonesia, gitu kan. Bukan apa yang dikatakan oleh Barat, apa yang dikatakan oleh luar negeri, asing dan segala macam. Tapi we know apa yang terbaik untuk Indonesia, kita pikirin kayak gitu. Nah, ketika kita sudah menemukan satu formulasi, ini loh transisi energi kita harusnya kayak begini, then comes the political process, ya kan? Political process itu tidak bisa dielakkan, tetapi
inti dari political process itu buat saya adalah bagaimana kita ngebangun konsensus. Kamu bisa aja nggak setuju sama aku, dia bisa aja nggak setuju sama aku, tapi good political process bisa membuat semua orang, yuk konsensusnya apa? Karena lu boleh beda, tapi tujuan besarnya tuh Indonesia, gitu. Political process itu yang sehat di situ menurut gua. Ya, kalau konsensus itu kemudian mengarahkan pada satu output yang baik untuk dijalankan, it's okay bang. Tetapi kalau kemudian, contoh misalkan, tadi kita ngomongin transisi energi. Transisi energi bagusnya tuh Indonesia pakai ini loh sebaiknya. Tapi kemudian ada satu kesepakatan yang mungkin juga nggak terjangkau dan nggak bisa dianalisis secara empiris begitu. Tetapi kok justru kebijakannya menguntungkan untuk kebijakan yang bukan transisi energi, tapi kemudian menguntungkan segelintir orang kah dan lain sebagainya. Nah itu apakah kemudian political process seperti ini akan kemudian bisa terus dilanjutkan atau berjalan bang? Nah kebetulan memang gue bukan ahli politik, tapi gue akan menganalisnya dari sisi gini aja, bahwa di kantor deh misalnya, gue kan profesional ya, di kantor deh misalnya, di kantor kan apakah ada politik atau enggak? Politik kantor kan ada di mana-mana gitu kan, tapi ada politik yang sehat dan ada politik yang tidak sehat. Dan ketika tadi poinnya Sultan tadi, kok seperti ini, kok seperti itu, ketika kita bertanya kepada orang yang punya ide atau orang yang mencetuskan ide itu, semua akan terlihat benar bagi siapapun yang punya ide, ya kan? Artinya adalah disinilah empati kita harus main gitu loh. Jadi bukan masalah lu salah, gua bener, bukan. Tapi masalahnya adalah oke, lu punya ide kayak gitu, why? Oh pertimbangan kayak gini, oke, I got it. Gue punya ide kayak gini karena pertimbangan gue kayak gini. Menurut gue sebagai bangsa kita jangan banyak membahas tentang perbedaan, tapi kita harus banyak membahas tentang apa yang sama dari kita semua. Nggak ada ribut mulu kalau perbedaan. Iya, karena gini, politik kan ada memisahkan dan juga menyatukan. Gue lebih condong untuk politik itu sebagai suatu proses yang menyatukan, bukan menang kalah. Bukan menang kalah, tapi gini, menurut gue ya, politik adalah proses untuk mencari sebanyak-banyaknya common ground. Karena kita pasti beda bos, satu sama lain. Tapi orang yang dewasa, dan aku yakin bangsa ini mau jadi dewasa, adalah kita cari sebanyak-banyaknya kesamaan. Sultan sama aku samanya apa, Sultan sama Dino samanya apa, Sultan sama ini samanya apa. Then if we found, okay, you know what, dari 1000 hal yang berbeda dari kita, ternyata 5 sama, udah kita fokus sama 5 ini. Jalankan yang 5 itu. Iya. Indonesia bisa maju kalau kita fokus pada yang 5, bukan pada yang 995. Bukan the winner takes all. Yes. Menurut aku kayak gitu. Iya. Tapi bicara soal pemilih nih bang, ini kan mungkin sudah beberapa waktu lagi, kurang dari sebulan loh. Kurang dari sebulan lagi kita akan menentukan pilihan siapa yang akan mengurus bangsa ini 5 tahun ke depan, khususnya presiden dan calon wakil presiden. Ini tadi ada yang swing, ada yang mengambang. Problemnya kan kita kemudian tidak punya literasi politik atau skill untuk kemudian meriset, wah ini kebijakan ini dibandingkan dengan capres yang lain kebijakannya begini. Kita nggak punya, mungkin ada yang seperti itu, tapi mungkin tidak banyak. Nah, analisis sederhana untuk kemudian kita bisa memilih satu pilihan yang cukup krusial itu apa bang kisi-kisinya? Paling simpel sih gini sih ya, kalau misalnya kita lihat visi dan misi, pasti kan ada ratusan visi dan misi di dalam dokumen yang mereka submit ke KPU. Tapi bagi kita sebagai pemilih, what's the most important thing for us? Misalnya buat saya, misalnya sebagai first jobber, yang paling penting adalah dapat pekerjaan. Then calon yang kalian rasa paling bisa merepresentasikan mimpi itu, itulah yang kalian pilih. Jadi what is one thing that is most important to you? Try to do research at least deeply in that one thing. Itu aja. Jadi nggak perlu kita sampai A sampai Z karena banyak banget gitu kan. Fokusnya dari mulai persatuan bangsa, kemudian pemerataan dan segala macam. Oke, banyak banget A sampai Z. Tapi sekarang kita balik nih dari sisi pemilih muda. Oke, apa satu hal yang penting buat gua sebagai pemilih? Buat gua yang penting buat gua Jakarta jangan banjir misalnya. Ya sudah, riset tentang itu aja. Apa sih yang penting buat gua? Climate change. Riset siapa yang punya stance tentang itu. Buat gue yang penting apa? Sampah. Ya udah riset aja stance mereka tentang sampah apa. Dari situ mana yang paling kalian beli, ya itu yang kalian pilih. Nah, anak muda harus melakukan riset itu. Kayak gitu. Kita tadi kan aku bilang bahwa proses pengambilan keputusan itu memang kebanyakan kita
emosional dan feeling. Tapi kita harus berubah dong. Anak muda dengan Gen Z yang pintar-pintar kayak Sultan ini harus berubah, yaitu adalah riset. Risetnya nggak usah jelimet kok. Apa yang penting buat kalian, riset itu aja. Sejauh ini dosisnya, kalau menurut Bang Vero gimana? Gua nggak bisa ngomong ya, karena nggak ada datanya juga sih. I never did a survey, jadi takutnya kalau gua ngomong pasti salah tuh. Gitu. Tapi kan kita bisa melihat dari apa yang mungkin perbincangan di sosial media, tren yang terjadi. Kita tahu pekerja-pekerja di pemilu ini kan banyak banget ya, buzzer lah, ada macam-macam lah. Nah ini situasinya sudah on the track pada perbaikan bangsa ini, atau setback lagi kita nih setiap pemilu tuh mundur ke belakang? Enggak sih, menurut gue sih kita udah berprogres ya. Jadi semua yang tadi Sultan katakan itu kan adalah alat-alat dan tools untuk komunikasi visi misi dan juga ide-ide dari capres dan cawapres gitu kan. So I think kanal-kanal tersebut bisa membuat para voters itu bisa akhirnya terekspos dengan pemikiran-pemikiran dari capres, dan menurut aku itu bagus. Yang kedua juga para voter itu juga makin dewasa dalam ini sih menentukan keputusan ya. Terlihat dari sekarang kalau kita lihat banyak nonton bareng debat ya kan. Kemudian habis itu dibahas, ada forumnya. Itu artinya kan literasi dan semangatnya adalah untuk mulai critical thinking. Ya kan? Jadi mengarah ke arah yang tepat sih. Kayak gitu menurut aku. Jadi udah on the track sebetulnya. Insya Allah udah on the track. Insya Allah. Karena Sultan dari UIN, aku pahamin Insya Allah on the track. Insya Allah. Nah tadi soal debat, tadi Bang Vero mengatakan soal debat. Ini kan kita akan menghadapi debat cawapres yang paling dekat. Dan ada energi ya, energi lingkungan ya. Iya isunya kalau nggak salah. Ada 2 kali debat lagi. Nah ini debat capres dan cawapres di Indonesia khususnya, idealnya itu seperti apa sih? Apakah kemudian ya itu forum hafalan aja, toh juga yang nonton pasti sudah kubu A, B, dan C, nggak akan ada produktivitas elektoralnya, pertimbangan intelektualitasnya, dan lain sebagainya. Atau gimana kira-kira menurut Bang? Kalau menurutku gini, again, aku bukan orang politik, jadi aku tidak bisa menganalisis terlalu dalam, tapi aku melihatnya dari sisi average mungkin? People lah, average people, orang biasa ya kan, orang biasa yang nongkrong di perempatan pakai baju bola kayak begini lah. Apa sih yang gue lihat gitu ya? Tapi besok udah keluar negeri biasanya. Kerja bos. Oh ya kerja. Nah jadi aku lihatnya gini, satu yang aku harapan dari sebuah debat apa? Ide, satu ide. Terlepas dari aku udah punya pilihan atau belum, orang udah punya pilihan atau belum, aku pengen dengar idenya apa, ya kan? Oke, untuk energi dan lingkungan, si A idenya begini, si B idenya begini, si C idenya begini. Oke, nah dari situ aku akan doing check ke internal diriku sendiri. Apakah ide itu adalah sesuatu yang aku mau dengar apa enggak? Apakah ide itu adalah sesuatu yang aku setuju atau enggak, ya kan? Jadi sebetulnya debate itu tuh menarik untuk kita menggali apa sih yang mereka pikirin tentang suatu topik gitu ya. Nah, apakah itu ada efek elektoralnya? Aku juga nggak tahu, ya kan? Mungkin teman-teman yang ahli politik lebih ngerti tuh. Tapi buat aku sih, it's a very interesting time untuk mengetahui stance-nya mereka, dan itu kan di prime time kan? Ya, jadi sinetron kegeser gara-gara debat itu kan berarti lebih prime dari sinetron gitu kan? Itu ratingnya mungkin Nielsen-nya paling tinggi banget gitu. Kayak acara inilah insya Allah. Waduh amin. Jadi itu panggung ide mestinya. Panggung ide, harusnya panggung ide. Dan debat pun adalah debat ide kan harusnya, kayak gitu. Gimana Bang, maksudnya gini, orang kan kemudian ya ini ada gagasannya, tapi kan kadang-kadang lalu lintasnya justru bukan gagasan yang saling timbal balik, justru entah ya, kalau ada entah apanya lah segala macam. Kalau menurutku gini lah, namanya acara TV pasti kan ada gimmicknya dong, ya kan. Kalau ada gimmicknya kan rating tinggi, ya seru-seruan aja lah, kita nikmatin aja. Tapi ini debat capres loh Bang, menentukan akan. Kalau menurut aku gini, fokus pada idenya, gimmicknya buat lucu-lucuan aja. Kita yang anak-anak muda jangan fokus ke gimmicknya gitu kan, fokus ke ininya. Jangan kapitalisir gimmicknya. Jangan kapitalisir gimmicknya, kapan majunya kita bos ya kan. Tapi kita anak muda harusnya adalah lihat idenya si A apa sih, idenya si B apa sih, idenya si C apa sih? Oke. Tapi ternyata dalam prosesnya itu ada senggol-senggol, ada sentil-sentil, ya itu gimmick lah, sama kayak MasterChef ya kan, sama kayak gitu. Ada dramanya, sama kayak bedah rumah, ya ampun rumah saya jadi lebih bagus gitu kan. Jadi ada drama, dan drama itu membuat acara itu menarik ditonton sampai akhir. Coba kalau misalnya debatnya sangat akademis, sangat ide, ya pusing juga sih saya kayak gitu. Iya. Jadi memang nikmatin aja gitu ya. It's a show. Terlepas dari kemudian pemilu itu akan berlangsung di Februari nanti,
selesai dari pemilu, yang kita mesti ingat ini kan kompetisi kita akan terus berlanjut, Bang. Kita punya tujuan untuk jadi negara maju, kita mau keluar dari middle income trap dan lain-lain sebagainya. Nah sekarang kan disibukkan dengan kompetisi 5 tahun dan banyak yang belum tersadar bahwa kita ini generasi muda kompetisinya lebih panjang dari 5 tahun terakhir. Bagaimana cara menyadarkan hal itu tuh, Bang? Bahwa kompetisi kita ini ada yang lebih panjang lagi dari sekitar 5 tahun. Wah, ini pertanyaannya cocok banget buat Sultan nih jadi Menteri Bappenas. Ya. Someday, amin. Amin. Dicatat, di-cut, langsung diviralkan tolong. Nah, jadi gini, kompetisi itu sementara, yang abadi itu adalah tujuan bersama. Menurut gua ya. Artinya gini, bahwa ingat deh kita waktu zaman dulu dijajah sama Belanda gitu kan. Akhirnya kita sadar, guys, musuh kita ini satu nih. Penjajah kolonialisme ini nih. Kemenannya. Yuk bersatu yuk, sikat, ya kan? Nah kita juga sama menurut gua. Setelah 5 tahun ini, setelah kontestasi ini selesai, kita ada satu PR membangunnya Indonesia gitu loh, ya kan? Dan kalau mau ditanya urgensinya apa, gini deh, dunia ini lagi nggak baik-baik aja. Geopolitik, ya kan, climate-nya makin berantakan, musimnya makin berantakan. Artinya apa? Ya stok pangan akan nanti terganggu, harga bisa naik dan segala macam. Again, masalah akan datang nih, nggak usah lo minta, masalah akan datang dari luar dan juga dari alam. Artinya apa? Masalah ini akan menghantam satu kapal namanya Indonesia dan kita harus ingat kita ini satu kapal yang sama, Bo. Jadi jangan dilubangin nih kapal ini. Ya kan? Ada lubang semua tenggelam. Ada lubang semua tenggelam kayak gitu. Jadi jangan mencoba melubangi kapal kita, jangan coba untuk saling berantem antar awak kapal. Karena apa? Ya kita harus berlayar ke arah yang sama gitu loh. Ya kan? Kalau kita nggak berlayar ke arah yang sama, ya kita akan gitu-gitu aja. Capek tapi nggak gerak gitu. Bayangkan? Udah gitu ombaknya makin kencang gitu. Ombaknya makin kencang. Jadi kita harus ingat bahwa kompetisi kita itu bukan sesama anak bangsa, tetapi dengan negara lain. Itu kompetisi kita. Jadi harus diingat itu. Cara memenangkan kompetisinya? Cara memenangkannya gini, ini klise ya mungkin ya, tapi yang jelas adalah kita, bahasa klisenya dulu, kita harus bersatu, pasti. Tapi kan kita harus bersatu, ya gue udah tahu. Nah gini, how gitu kan. Satu adalah, we have to find as many common ground as possible. Kita harus mencari apa yang sama dari apa yang kita kerjakan, apa yang sama dari apa yang kita pikirkan. Dengan begitu sedikit banyak ego sektoral itu akan runtuh gitu ya. Karena kan ego sektoral yang menjadi masalah klasik dari Indonesia kan karena ini teritori gua, itu teritori lu, udah lu gua. Tapi kan negara kita nggak kayak gitu, ya kan? Negara kita kan sangat poseliro dan sangat komunal gitu kan. Artinya ya udah kita gunakan warisan leluhur itu untuk cari yuk common ground yang sama kayak gitu. Transisi energi, apa sih yang kita mau guys, ya kan? Harga energi murah. Oke, fokus on that. Semua mau sama nih, ya kan? Mau energi nuklir, mau apa sih yang sama? Gua mau harga energi murah terjangkau. Oke, ya udah fokus ke situ dulu. Oke. Baru kita mikirin caranya. Caranya bisa berbeda nggak apa-apa, tapi yang penting konsep pemahaman kita sama. Kalau kita udah menemukan goal yang sama, kita bisa mendayung bersama lah menuju arah yang sama. Asik. Sampai pada pelabuhan yang sama. Yes, gitu. Thank you, Siap. Bang Vero. Semoga ini semua petua-petua Bang Vero ini didengarkan dengan banyak anak muda dan gak berantem berarti intinya kan Bang. Gak berantem. Mau pemilu sebelum ataupun setelah pemilu kita gak berantem. Yeah. Terima kasih. Thank you. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.